Yuhu, balik lagi di Dialog Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Hujannya makin deras saja nih di halaman Radio Kota Batik, dan bagaimana dengan di kawasan sekitar Anda? Juga hujan deras? Kalaupun iya, ya menepi dulu deh ya yang lagi melakukan perjalanan ya, jangan nerjang hujan deh. Kecuali kalau memang sudah bawa perlengkapan yang apa ya istilahnya untuk menghalau air hujan supaya badan tidak basah, melindungi melindungi badan kita agar tidak basah. Tapi memang ya yang namanya hujan, siapa sih ya yang tahan? Kalau saya sih sukanya sekalian hujan-hujanan. Nekat aja. Saya sama istri itu selalu gitu. Tapi begitu nyampe ke rumah, ya tahu sendirilah ya. Oke, ada satu cerita nih. Kali ini saya pengen cerita ke Anda nih. Jadi, ada satu cerita tentang seorang yang ternyata sosok yang berada di balik kesuksesan Boeing, pesawat Boeing. Dan dia ini bukan seorang yang awal mulanya bukan seorang yang ahli pesawat ataupun gimana. Enggak, dia awalnya adalah seorang tukang kayu yang akhirnya nekat membuat pabrik pesawat. Gila ya. Anda yang mungkin saat ini kerjaannya lagi jahit ya, bikin baju, siapa tahu bisa bikin apa pabrik untuk pesawat ulang-alik bisa ya, siapa tahu ya. Namanya juga keuletan ke apa ya keuletan keseriusan dalam menjalani sesuatu, mewujudkan cita-cita, siapa tahu itu bisa membuahkan hasil yang di luar ekspektasi, ya nggak? Iya dong. Jadi gini, oh iya, kalau sudah ngomong soal pesawat, kita masih diingatkan lagi sama kecelakaan pesawat Boeing 737-800 yang merupakan bagian dari maskapai Jeju Air di Muan minggu lalu ya, 29 Desember 2024. Ini rupa-rupanya menutup perjalanan buruk pabrikan pesawat asal Amerika Serikat itu pada tahun 2024. Nah, sepanjang tahun ini ya, tahun 2024, Boeing berulang kali menjadi sorotan dunia karena masalah keselamatan yang tidak kunjung usai. Nah, kita juga tahu ya, masih ingatlah kejadian menegangkan yang menimpa penerbangan Alaska Airlines saat pintu Boeing 737 Max terlepas pada tahun lalu juga ya, pada awal tahun 2024 ya. Dan dari sini diketahui bahwa Boeing ini telah berkonspirasi menipu regulator keselamatan lalu lintas udara Amerika Serikat terkait dengan 737 Max. Nah, atas masalah keamanan, CEO Boeing David Calhoun ini kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2024 lalu. Nah, ini semua itu mencapai puncaknya pada akhir tahun 2024 lalu. Dan kemarin dalam kurun 24 jam terjadi 2 kecelakaan pesawat yang memakai pabrikan Boeing seri 737-800, Jeju Air dan juga KLM Royal Dutch Airlines. Nah, pertama disebabkan karena menabrak burung dan kegagalan fungsi roda pesawat. Total 179 orang tewas ya. Sementara yang peristiwa lainnya, Boeing 737 ini tergelincir karena kegagalan sistem hidrolik. Berbagai catatan buruk ini akhirnya membuat orang skeptis atas hasil produksi pabrikan ternama itu. Dan tentu saja ini menodai reputasi ya, perjalanan panjang perusahaan yang eksis sejak 108 tahun yang lalu berkat tangan dingin penciptanya, yaitu siapa? William Edward Boeing. Nah, siapa sih William Edward Boeing ini? Jadi jauh sebelum berkecimpung di industri dirgantara atau pesawat, Boeing muda atau William Edward Boeing ya, ini
awal mulanya bekerja sebagai seorang tukang kayu. Itu dilakoninya sejak tahun 1903. Dia mendirikan bisnis sendiri bernama Greenwood Timber Company yang berpusat di Washington, dan selama bertahun-tahun dia ini menjadi pemasok utama perkayuan terhadap kegiatan konstruksi di negaranya, Amerika Serikat. Nah, semua itu membuatnya kaya raya. Hanya saja kekayaan dan kesuksesan rupa-rupanya tidak membuat Boeing terlena. Ia berpikir harus mencari bisnis baru yang tidak pernah kekurangan pembeli. Industri kayu tentu tidak bisa diandalkan karena pasti ada limitnya, ada batasnya, ya kan. Maka apalagi kalau hutan sudah mulai kritis nih, nah, ya kan. Maka dia bertekad mencari sesuatu yang baru. Seperti yang ditulis oleh Alan Pelletier dalam bukunya yang berjudul Boeing, The Complete Story, tahun 2010 yang lalu ya. Dia diceritakan di sana, tekad itu mengantarkan Boeing pada pengalaman tak terlupakan pada Januari 1910. Saat itu, hari itu, dia menyaksikan American Air Show dan berkenalanlah dia dengan seorang pilot bernama Louis Paulham. Nah, Paulham ini kemudian mengajak Boeing mengudara untuk kali pertamanya. Nah, pada momen itu Boeing merasa industri dirgantara ini punya masa depan yang cerah. Ya sih, cerah banget sih ya. Iya, orang pengen melakukan perjalanan jauh sekarang itu kalau lintas benua, lintas pulau, kalau menggunakan kapal kan ya lama gitu kan. Kalau pesawat ya bisa dibilang relatif lebih cepat. Saya beberapa kali ke luar Jawa aja hanya berapa menit gitu kan, nggak sampai berhari-hari. Nah, sedangkan kalau menggunakan kapal bisa lama tuh, ya kan. Nah, jadi dia berpikir seperti itu. Industri dirgantara itu punya masa depan yang cerah. Maka tidak lama setelah perkenalan itu dan setelah dia mendarat bersama Paulham itu, dia mengatakan akan membuat pesawat yang jauh lebih hebat, yang kemudian langsung disambut positif sama Paulham. Nah, keduanya bergegas nekat memutuskan bekerja sama di industri aeronautika. Nah, sekalipun tanpa memiliki pengetahuan yang jelas ya, cukup ya dalam hal teknik dirgantara, Boeing ini hanya punya modal uang, sementara Paulham hanya bisa menyetir pesawat. Jadi kedua-duanya itu nggak ngerti nih gimana cara bikin pesawat. Yang satu cuman bisa nyetirnya doang, yang satu punya duit. Nah, sadar atas masalah itu, keduanya mengajak dua orang ikut serta, yaitu pilot dan teknisi penerbangan. Jadi itu ya. Dan singkat cerita, eksperimen serba pertama ini membuahkan hasil. Pada tahun 1916, tepatnya pada tanggal 15 Juli ya, lahir pesawat sederhana model C yang juga dibarengi dengan pendirian perusahaan Pacific Aero Products Co. yang kini dikenal sebagai Boeing Airlines Co. Nah, setelah model C ya, sukses terbang, Boeing ini terus berinovasi dengan menyediakan pesawat militer sampai kebutuhan kantor pos. Tapi ini dia, titik balik Boeing terjadi saat dia mendirikan pesawat bermesin jet. Dan pesawat ini bisa bergerak lebih cepat dan mampu menampung banyak penumpang. Nah, seperti diinformasikan juga lewat CNN International, pria kelahiran 1 Oktober 1881 ini awalnya membuat B-47 Bomber berkecepatan 945 km per jam. Lalu dia membuat pesawat seri 707. Nah, ini pesawat komersial pertama yang diproduksi oleh Boeing. Tapi batu loncatan Boeing ini terjadi saat perusahaan menciptakan seri 737 pada tahun 1967. Nah, seri ini dibuat
dengan tujuan untuk melayani penerbangan jarak pendek, hemat bahan bakar, tapi tidak tapi bisa mengangkut banyak penumpang. Dan pesawat ini juga menjadi solusi atas ketiadaan angkutan serupa di dunia pada waktu itu. Jadi tidak heran pada dekade 1980-an 737 ini menjadi paling laris di dunia. Dan ratusan pesawat sukses dijual serta mengangkat nama perusahaan. Sayangnya ketika ini terjadi, William Edward Boeing sudah lama meninggal pada tahun 1956. Sehingga tidak bisa melihat kesuksesan perusahaan yang dia dirikan. Walau begitu ini kawan, ramalan William Edward Boeing yang nekat terjun ke industri dirgantara meski berlatar tukang kayu ya, pada tahun 1910 itu ternyata benar terjadi. Ya, perusahaan Boeing makin berjaya dan bertahan selama puluhan tahun di urutan pertama pabrikan pesawat. Apalagi usai menciptakan seri 747 yang dijuluki Ratu Angkasa. Tapi ada pesaing utama nih dari Boeing ini, apa tuh? Pesaing utamanya hanya Airbus buatan Prancis. Sayang, posisi papan atas Boeing ini terus tergeser oleh kejayaan Airbus. Sejak tahun 2019, Airbus dari Prancis ini dinobatkan sebagai produsen pesawat terbesar di dunia sekaligus produsen helikopter terkemuka. Sementara Boeing tertinggal dan larut dalam banyak skandal khususnya terkait keselamatan. Ini dia ya. Ini menjadi catatan juga ya. Makanya kalau milih-milih pesawat ya, hati-hati deh. Saya juga udah mulai hati-hati nih kalau kayak gini nih. Waduh, ngeri. Oke, ada Mas Edi Subhan di Semarang ya. Terima kasih Mas Edi Subhan ikut komen di live streamingnya Facebook saya ya. Oke deh. Ada siapa lagi nih yang gabung? Saya sapa dulu ya. Sigit Londo di Dadirejo. Hadir di Sabtu sore 4 Januari 2025, tahun penuh warna nih katanya. Salam aja buat semua fans RKB, sehat waras, semoga di tahun 2025 ini keinginan kita semua banyak yang tercapai. Oke, aduh lagunya udah beda ya. Ini lagu Indonesia ya. Sony Kewayangan, Sony Jenewa di Kewayangan Kedemuni ya, request lagu aja. Oke, nanti ya. Kewayangan sudah hujan sama. Pak Herudin nih, Pak Ribut, barangkali dari RKB ada info terbaru laga Persib Pekalongan versus Persikama ya, Kabupaten Magelang sore ini di Stadion Hugeng ya. Iya benar, sore hari ini. Tapi itu kayaknya nggak untuk ditonton ya. Coba nanti saya akan hubungi, ada nggak ya teman-teman yang ikut memantau ya jalannya pertandingan. Oke, terima kasih Pak Herudin ya di Wiradesa. Ada lagi siapa nih? Takim. Hujannya deres ya di sana, sama di sini ya. Takim di Ambu Kembang. Terus ada di AAM. Mana nih? Pekalongan AAM. Di sini hujan. Ya sama. Oh Pak Cipto di Wiradesa ya. Oke, pokoknya ditunggu informasi-informasi dari Anda terbaru ya. Silakan dihubungi 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912 ya. Pokoknya nikmatin aja deh. Biar hujan, yang penting tetap semangat, yang penting tetap bahagia ya. Dan pastinya ini nih, kita tetap bisa menaklukkan dunia.